Guru Riselle bersama istri dan rombongan melangkah menuju ke istana Patotoe. Setelah tiba, mereka langsung memasuki pekarangan istana dan langsung dijemput oleh ribuan dayang-dayang sambil memegang talam emas berisi peti. Ketika Guru Riselle dan rombongan tiba di depan tangga istana, mereka berhenti sejenak. Pada saat itu, datanglah seluruh penjemput tamu menaburi Berti sebagai tanda penghormatan. Tuhan penentu nasib dan sekeluarga. Para pengawal istana kemudian menghadap seraya menyembah kepada Guru Riselle. Menghadaplah bangsawan dari abang kepada Guru Riselle, menyampaikan bahwa kakandanya, yaitu Patotoe bersama istri, menghendaki agar mereka naik ke istana Saukuta Parapae. Dengan malas, Sinau Toja membuka mulut kemudian berkata, "Tidak pantas perbuatan yang dilakukan oleh seorang Undra, pengawal istana kepadanya." Ia juga menggerutu, "Seharusnya sedari tadi kami beristirahat di Balayurang, Kakanda. Tetapi karena perlakuan penjaga tersebut, akhirnya baru bisa sampai di istana Patotoe." Setelah mendengar perihal kekesalan Guru Riselle beserta rombongannya, maka berpalinglah bangsawan orang abang menunjuki penjaga pagar istana petir sambil menjemput tamu itu. Berkatalah kepada para penjaga pagar, "Bersedialah engkau dihukum di bawah pohon asam atas keangkuhanmu." Setelah itu, melangkahlah Sinau Toja dan Guru Riselle, Raja Pertiwi, menyusuri tangga istana Halilintar bersama dengan rombongan. Berti keemasan bertaburan di sana-sini sebagai tanda penyambutan. Guru Riselle beserta istri dan rombongan menginjakkan kaki di tangga, kemudian naik berpegang pada susuran dan melangkahi ambang pintu. Guru Riselle terus melangkah masuk ke istana dengan menyusuri lantai papan guru. Di suatu ruang tamu istana, di sanalah didapati sedang duduk bersimbuh berhimpitan para bangsawan abang. Mereka lalu membukakan jalan untuk dilewati oleh raja dari Pertiwi dengan terlebih dahulu harus menyusuri 250 petak istana Saukuta untuk sampai ke bilik peristirahatan saudaranya. Guru Riselle beserta rombongan dari Pertiwi dengan senang hati menyusuri bilik demi bilik dalam istana keagungan itu. Setelah tiba di ruang peristirahatan Patotoe dengan penuh rasa haru dan sukacita, Guru Riselle berdiri termenung lalu memandang ke sekeliling ruang dan menyaksikan sepupu sekali dan kemenakannya duduk berdampingan. Bagaikan halilintar, buara teriakan Sinrang Patara beserta rombongan hingga memekakkan telinga. Di bagian utara bilik itu, dilihatnya kursi kerajaan istana yang diduduki Topalantroe. Ketika Guru Riselle melihat saudaranya, perasaannya teramat senang. Ia bagaikan sedang menikmati madu. Rasa hatinya penguasa lapik tanah memandang saudaranya. Dalam suasana yang menyenangkan dan penuh haru itu,
kedua kakak beradik yang didewakan saling bertegur sapa dengan penuh kemesraan di atas peterana guru. Sembari menengadah, Patotoe mempersilahkan Guru Riselle, Toak Karoda, dan Sinau Toja duduk di kursi kerajaan. Guru Riselle bersama dengan rombongan kemudian duduk di atas kursi kerajaan berdampingan dengan kakak-kakaknya, To Palanroe. Setelah semuanya duduk di tempat yang telah disediakan, maka To Palanroe bersama dengan istrinya berkata kepada Paduka Adinda dan semua sepupu yang diundang ke kerajaan langit, "Aku ingin meminta pendapat mereka perihal keinginanku menempatkan atau mengirimkan keturunan sebagai penguasa di bumi Patotoe. Menyampaikan hal ini kepada adik serta para sepupunya sebagai tanda penghargaan kepada mereka." Patotoe juga menyampaikan kepada adiknya, "Bumi tidak boleh kosong karena kita bukanlah dewata. Kalau tidak ada penghuni bumi menyembah kepada Batara." Patotoe kemudian menyampaikan, "Nanti setelah kita sepakat bersaudara bersama dengan sepupu sekali, barulah kita menempatkan keturunan masing-masing di bumi." Serentak menjawab seluruh bangsawan tinggi. Sekiranya Sang Batara menghendaki demikian, maka tentulah seluruh keluarga akan merestuinya. Apalagi keinginan tersebut disampaikan dengan hormat. Meskipun sesungguhnya mereka adik.